Coba Sayyidina Ali itu pernah pedangnya itu hilang, pedang andalannya itu hilang, pedang paling bersejarah lah kira-kira gitu. Tapi sudah ada jimat, terus hilang. Terus pikirannya orang Sayyidina Ali itu sebenarnya beliau orang alim dan ahli strategi ya. Dia tahu kalau beliau tahu kalau itu dicolong orang Yahudi, bukan hilang dengan makna lali atau jatuh, enggak, memang tahu. Yang Yahudi ini nyolong pede, Yahudi terpelajar, tahu ngaji takrib, pede. Maksudnya dia tahu ngaji, dia memang mulai dulu orang Yahudi itu pinter-pinter, jadi dia itu belajar Islam. Di pelajaran Islam itu tahu saksi itu harus dua. Jadi orang Sayyidina Ali ya terang-terangan dia nyolong. Ngerti nak kira-kira konangan Sayyidina ngerti, tapi santai dia ngerti mergo. Aku tahu ngaji, nak seksi ku dulur. Dia jalan lagi santai. Iku nak buat tiru ya Yahudi, rodok maksudnya rodok kelakuan Yahudi. Santai weh. Jadi dia nyolong Sayyidina Ali ya perso, tapi dia santai, melayune rapati banget. Ngerti, aku nak cara takrib seksi iku. Yahudi terpelajar, kowe wis santri ra mesti roh ngono. Iki Yahudi roh. Tenan. Akhirnya Sayyidina Ali melaporkan itu ke cara saiki polisi lah, teman di sini ning kehakiman. Lala hakimnya jenis suret, masyhur cerita itu. Nah, ora krungu ya bangetan. Ya cerita itu masyhur, tapi kan arep krungu kebangetan. Surah. Kok di surah itu Sayyidina Ali terus hadir. Nah pas itu Sayyidina Ali dolanan Hasan Husain, tapi cek cilik. Ya tahu orang pati peduli lah ya, mungkin sudah umur tapi rapati peduli yang jadi bocah gitu. Kalau bocah sama orang tua itu kan cenderungannya kan manja lah, sama mbahnya itu manja, sama abahnya itu manja. Singkat cerita dilaporkan ditakoi surah itu ya kacau, cara etika kacau. Sayyidina Ali ku mantune Kanjeng Nabi Amirul Mukminin, dekne qadhi sing ngangkat Sayyidina Ali. Tapi orang Islam dhisik njen luar biasa. Sayyidina Ali bareng ning mahkamah ditakoki, seksine sinten? Nah iku pedange jenengan nak dicolong. Wah, terus saiki dipecat. Jadi saya wong Yahudine tenang, dekne tahu kira-kira tahu ngaji takrib lah. Dekne menguasai hukum Islam. Semua ante dekne. Mereka yakin menang. Terus jadi Sayyidina Ali seksine ya Hasan Husain. Jadi surat, wah ora iso seksi ora oleh kok anak. Gak kacau tapi qadhi dibendom Sayyidina Ali ngrugekno. Gue nak kepen dadi kiai nurut Sayyidina Ali ya santai wae. Lho piye to Hasan Husain ra mbok tampa waqat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan wa Husain sayyida sababi ahli jannah. Ya bacanya atasnya sayyida sababi ahli jannah. Anakku iki Hasan Husain sok ben ketuane cah nom-nom sing mlebu swarga. Dikowe ben mlebu swarga ketuane Hasan Husain. Lah aku kok ketuane kowe ya gelem yakin ra gelem. Wis pesek nasabe ra jelas ya ra gelem. Jadi sok ben ning swarga iku sing cah nom-nom ketuane Sayyid Hasan Husain. Iya tapi dari Husairi surah. Ya aku ora nampa mboten krana niku, pancen aturane hadis nggih ngoten, nak seksi ora oleh kok anak. Wis. Akhire oke jare Sidina oke. Terus bareng Yahudi ditakoki, "Lah nggih Pak Hakim, nak cara kitab ra jelas al-qaulu qaulu sahibil yad." Ketika ora ono seksi, iku yo omongan sing perlu dindel sing nggawa barang iku. Lah saiki pedang iki teng kula. Ya kan ana cara fikih kan ngono apa? Al-qaulu qaulu sahibil yad. Nak ra ono saksi sing dibenarno sing nggawa barang iku. Sakniki barang teng kula, iki wae kula. Sayyidina Ali yo ngakoni nak cara fikih ngono. Faqadha surat li hadzal yahudi. Yo wis kowe sing menang, pancen pedangmu waemu. Sayyidina Ali ku gak ngamuk mbek surat, sotakta asabta. Yo ke bener, pancen yo ngono aturan hukum. Sayyidina Ali kayak apa? Semantune Rasulullah, alim-alim tiyang. Sidang. Ayo. Kayak apa? Coba aturan hukum kayak apa? Misalnya Hamdani betul jam kula niki terus ana seksi. Kowe bener Hamdani kan al-qaulu qaulu sahibil ya kalau enggak ada seksi. Wah, ini sidang bertenan. Sayyidina Ali santai asabta kamu benar sore. Yahudi sing tangisan. Wah, biada taqumu samawati wal ardu. Gara-gara Islam langit bumi cek utuh. Mergo doa nangis terus masuk Islam. Iya aku ya nyolong, ajane ya konangan, tapi aku ngerti nak seksi kita ora cukup. Nangis. Sayyidina Ali ya fair ketika Yahudi masuk Islam ya pedang iku wis seneng tek. Kayak apa Islam itu mengajarkan? Saiki gak kabeh sentimen, emosi. Kayak apa luar biasa.
Ya, karena tadi Sayyidina Ali tahu konstruksi hukum Islam memang seperti itu. Kalau anak itu nggak boleh jadi saksi, dan ketika ada saksi al-qaulu qaulu sahibil ya. Kok sampean kan do ketunan. Ya aku tetap yakin itu ketumu. Senajan to kancamu ngerti iku gasapan. Tapi kan al-qaulu qaulu sahibil ya. Nah, pedang itu digawang Yahudi, dia ngerti. Iku nunjukno nak Yahudi mulai dhisik belajar hukum Islam. Dia semua di sidang itu santai, dia ngerti konstruksi hukum Islam itu saksi harus dua dan tidak boleh dari A. Nah, dan ketika ada saksi yang dibenarkan yang megang barang. Makanya gini ya, makanya melawan orang Yahudi itu hati-hati. Dia mempelajari kita, tapi kita tidak melajari mereka. Orang Yahudi orang pinter, sampai sudah pinter yang Yahudi. Dan sampai tertarik pinter, tapi aja niru Yahudi niru. Itu kalau ada sayembara, kon debat dengan Kanjeng Nabi, itu ngomong kafir mesti nyewa wong Yahudi. Mergo logika yang terbangun itu pancen luar biasa. Wis biasa debat. Jadi tahu iku lho tinggal ayat apa wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Antar mereka orang sesat itu saling memberi inspirasi, trik untuk melawan kebaikan. Itu Yahudi disewa. Sekali-kali Muhammad itu debat sing kira-kira dekne klepek-klepek. Oh Yahudi oke, saya teko ning Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi itu kagungan sifat sing mboten mungkin cangkem elek. Cara kowe penak. Kowe kan gak perlu sopan wong ora nabi. Ya ora perlu bener wong ora maksum. Problemnya Nabi itu kan harus bener terus. Takoke lugu Nabi tiyang apian. Mat, aku pe takok. Nak wedhus mati sing mateni sapa? Wedhus batang. Ya sing mateni Allah. Umpamanya nak batang mati kan sing mateni Allah. Agamamu aneh, Mat. Sing dipateni Allah orisinil haram, sing lewat tangan-tangan manusia malah halal. Ini lucu, Mat, agamamu aneh. Piye gitu. Cara kue ngalami iku kan yo ngono pangan dhewe nuntalem. Tapi Nabi kan enggak mungkin seperti itu. Karena Nabi lam yakun fahisan wala mutafahisan. Nabi enggak mungkin ngendikan elek. Mana kita jadi sahabatnya kok kudu sing makili mau cangkem elek karena Nabi gak mungkin. Makanya sahabat kalau ketemu gini barno Nabi kalau bacok ya perkarane Umar pirsa Nabi ku gak mungkin ngendikan elek. Jare Umar aku wae lah. Hah baleni nah ngomong. Jadi lalu kalau bola-balik matur nek aku bela Islam cangkem elek aku wae. Mergo Nabi gak mungkin ngendikan elek. Wis masyhur Nabi kalau dikecewakan orang ya mental karena Nabi harus maksum. Biasanya yang menghentikan kuasar ya Umar terus beberapa sahabat. Nah saya ini lebih gampang, santriku ini kan juara lah, rasa diwarai wes. Umpama kowe dadi kiai ngalami seperti itu, Pak Yai, batang itu sing mateni Allah langsung, kok haram, sing disembelih manusa halal, padahal kelakuane penyembelihe kan ra karu. Cara kowe dadi kiai kan gampang, ya wis kono pangan kowe. Lah ya nak batangku halal ya pangan entekno, tak pekno tapi Nabi kan enggak mungkin ngendikan seperti itu, kasar seperti itu karena Nabi maksum. Beliau fi makarimil akhlak ahsanan nasi khalqau wa khuluqa. Baik fisiknya ya terbaik, akhlaknya terbaik. Itu Yahudi. Makanya disebut wakadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Jadi mulai riyen Islam ya dibuli lewat omongan-omongan seperti itu. Terus di Mekah juga pernah ngalami gitu. Juga didikan Yahudi, meskipun tidak Yahudi langsung tapi didikan Yahudi jenenge Ibnu Zabaro. Itu mereka belajar Islam detail. Yaitu Kanjeng Nabi keturunan wahyu. Masih 10 menit lagi. Jari mufti ini. Mufti nganggur. Ya mufti kon fatwa halal-halal rapati iso kon fatwa jamroh. Ibnu Zabaro niku Rasulullah angsal wahyu innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Kamu dan yang kamu sembah itu semuanya masuk neraka. Jadi api neraka.
Ibnu Zabaro ngerti. Itu disayembarakan. Siapa yang bisa bantah Muhammad dengan ayat ini? Jadi Ibnu Zabaro saya. La ufaddihannahu, Muhammad akan saya bikin malu. Karena Zabaro ngerti bahwa mimman yu'bad adalah Isa. Mimman yu'bad adalah Isa. Kalau kaidah itu berjalan berarti Isa finnar karena termasuk yu'bad. Isa akan termasuk orang yang disembah. Ya orang Nasrani kan Isa nasibnya akan termasuk orang yang kalau semua yang menyembah dan yang disembah neraka berarti Isa termasuk yang Nah, Ibnu Zabaro ngerti mesti Muhammad keberatan nah Isa tak arani di neraka. Kalau Muhammad keberatan, lalu ayat ini porsinya kayak apa? Terus parah nih Kanjeng Nabi. Ya Muhammad, kata ayat yang baru turun ke kamu, lha mulane kowe kudu izin. Wong Yahudi, wong ra Islam ae nek ana ayat turun Nabi dekne ngapal lho. Kok kowe sing Islam ra? Oleh muni yo fase, ya Muhammad, nazala fika ayatu innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu fa kaifa bi Isa. Lalu Isa ini nasibnya gimana? Ini kan mimman yu'bad. Piye gitu Jal? Jadi yo apal ayate, apal maknane, cuma digo alat debat. Aku kadang ngaku Islam ya Islam tenan maksudnya. Ngapal ora gelem, memahami ora gelem. Bareng takok ayat takok kasihate napa niki, Mbah? Amit tenan. Quran di amit tenan. Ngaji ra tahu, apa ora tahu, takok pertama. Sampai roh kasihati surat ro'ot ben wong cepet mati. Tambah ngelama ya. Akhirnya nah padahal cara nabi ku kok orang nabi, maksudnya cara nabi ku kok aku tak sampean sing cangkem elek. Jape gampang. Kowe iso bahasa Arab ta ora ma li ghairil akil. Ma itu artinya ma itu barang tidak manu. Artinya dari awal Isa itu tidak pernah masuk. Allah meredaksikan pakai ma. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Artinya kan kamu dan barang yang tidak berakal yaitu batu. Paham ya? Karena itu jelas waquduhan nasu wal hijarah. Nanti yang ngurup-ngurupin rokok itu batu yang disembah. Cara nabi niku, tapi nabi kan enggak mungkin seperti itu. Nyalano wong secara sadis itu kan enggak mungkin. Nabi ge mendel mawon. Makanya kata mufassir wa hadza min jali Ibnu Zabaro, ini gobloke Zabaro. Wong Allah ngendikan ma kok Isa digowo. Mestinya kan kalau diterjemah kamu dan barang yang kamu sembah, bukan dan manusia. Dan ma ini kan nggak mungkin, ma ini artinya manusia. Paham ya? Sebetulnya ayat itu tidak ada masalah sama sekali dan nggak bisa difahami sebagai Isa. Paham ya? Jelas gitu. Tapi Nabi kan nggak mungkin ngendikan kasar seperti itu. Akhirnya Allah jawab innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Orang-orang yang baik tetap dijauhkan dari neraka. Maksudnya sinten? Nabi Isa. Tapi ini peringatan bagi kita semua betapa orang Yahudi, orang-orang mereka Yahudi dan kelompoknya itu belajar Islam. Makanya tadi dalam konflik Sayyidina Ali itu Yahudi ini pede nih po. Dia ngerti nak syahadatul ibni gak diterima. Dia ngerti syahadatul wahid la takfi. Dia nyolong mau kurangan Sayyidina Ali. Mungkin ceritanya Sayyidina Ali tindakan. Terus pedangnya itu ceblok. Pedangnya ceblok Sayyidina Ali perso cara Jawa ya nembe mlengak. Ngerti wis dicupuk. Wong Yahudi ini santai, mereka ngerti santai. Syahadatul wahid la tuqbal. Kira-kira aku tahu pasanan ngerti maknanya kira-kira. Artinya yo suwante wae. Hebatnya surat sebagai surat itu sebagai pengadil qadhi padahal diangkat Sayyidina Ali. Beliau ya pakai standar fikih. Hebatnya Sayyidina Ali ketika diputuskan kalah itu ya tidak nyesal sama sekali karena sesuai aturan. Kayak apa insafnya orang-orang dulu, panutan-panutan kita kayak apa insafnya itu kesadaran terhadap kebenaran kayak apa. Saiki cara kula kesinggung Mbak Hamdani ngamuk tenan. Mulane kula tak latih ra ngamuk ben niru wali-wali niku. Terus bagi kiai sering dimangkelno sih. Tapi yo latihan sabar lah ben cepet dadi wali tetep. Karena tadi dawuh Sayyid Muhammad bin Jazak tadi banyak orang itu memenuhi standar sebagai orang bodoh mbek wong alim, ketemu yang nyucuk hormat.
noto sandale. Tapi kita sebagai orang alim tidak memenuhi standar sebagai wong ngalim. Kadang malah tahkir menyepe. Itu kan ibarat koyok malah kalau sering guyon koyok kowe ketemu wong ayu, kiai ketemu wong ayu repot. Wong ayu ini delok wong alim ibadah. Kowe delok wong ayu tetep dosa. Mane lara-larane wong dadi wong alim. Ning bab iki. Lah sing repot nak koyo aku ngaji mbek sampean. Sampeyan delok aku ibadah, delok sampean yo ora roh. Tapi niku pancen kula nate ketemu kiai wong alim seneng guyon. Nyoroh dadi kiai. Wong ayu delok wong alim hukume ibadah. Wong alim delok wong ayu. Semuni kowe lho aku. Jadi memang tantangan itu. Saya kalau pesan gitu, pokoknya nak ono ngaji, aku nganggo sanad nazil. Sanad nazil itu yang dekat ke kita. Karena yang di suwana itu kita tidak pernah tahu mahmalnya apa, ya mahmalnya. Kayak tadi ini, kau nak nuruti takrib, nuruti bajuri, itu ya tepat. Bahman malah nanti ngendikan tentang kulo. Ini kisah nyata. Kue ngepasno kitab nemen-nemen ya malah koyo ora NU jadi. Dulu saya itu iskal. Tapi ternyata betul. Fathul Mu'in itu ngeritik enggak sholat nisfu Sa'ban? Ngeritik. Iya enggak? Siapa yang setengah hafal Mu'in? Itu ngeritik sekali sama sholat nisfu. Tapi kita sebagai muridnya Mbah Mun, muridnya Mbah Turehan, muridnya guru-guru kita lah. Kita di Kudus, muridnya Mbah Saroni, muridnya Mbah Arwani. Guru-guru kita punya tradisi sholat. Itu enggak apa-apa. Padahal yang dibaca Mu'in. Mu'in ngendikan wiridan ba'da sholat, Mu'in ngendikan sirron apa jaron? Sirron jelas. Tapi kita adatnya jarang. Jadi mulai dulu kita ini biasa kitab yang kita pegang ya tetap Mu'in. Tapi dalam banyak hal ya kita tidak ikut. Apa? Tidak ikut karena kita melihat ahwalul masyayikh. Apa melihat ahwalul masyayikh.